Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, salam sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan hari yang baru untuk kita jalani. Maka marilah kita berdoa supaya kita tidak salah di dalam mengartikan karunia Tuhan di hari yang baru ini melalui pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Kami mau menikmatinya dalam kasih karunia Tuhan. Dan supaya kami tidak salah melangkah, kami mohon pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan. Sehingga firman ini menjadi kekuatan untuk kami dapat menghadapi setiap badai persoalan hidup yang kemungkinan akan menerjang kami di hari ini. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, atau bagian firman Tuhan yang sangat terkenal saya bacakan kepada kita sekalian dari Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 hingga ayat 30. Firman Tuhan demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30 hari ini, temanya adalah izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Bapak Ibu Saudara, selama kita ada di dalam dunia ini kita tidak pernah lepas dari masalah dan beban. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang peduli kepada kita, yang tidak mau meninggalkan kita, yang selalu memperhatikan kita. Bahkan bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa Yesus meminta, Yesus mengajak setiap kita yang punya masalah, punya beban untuk datang kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih. Mengizinkan Tuhan untuk menuntun hidup kita. Kenapa? Karena bagian yang pertama dalam ayat yang ke-28. Ketika kita mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita, kita akan menerima dan mengalami kelegaan di dalam kehidupan kita. Di dalam bagian ayat ini firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat." Pada waktu itu yang Yesus maksudkan berbeban berat bagi orang-orang yang mengikut dia dan mendengar pengajarannya ada dua hal. Yang pertama, mereka yang dibebani dengan ketaatan kepada hukum Taurat. Bebannya adalah para Farisi dan ahli Taurat menekan umat Tuhan untuk melakukan hukum Taurat, tetapi Yesus mengatakan bahwa ahli Taurat dan para Farisi sendiri tidak melakukan hukum Taurat. Jadi menjadi beban bagi mereka oleh karena seolah-olah mereka menanggung itu. Mereka dipaksa untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi yang kedua adalah, pengertian yang kedua adalah, memang sebagai manusia kita semua memikul beban yang berat. Beban karena dosa, tetapi beban oleh karena masalah-masalah, pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi. Dan secara manusia, siapapun itu, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita tidak bisa mengatasi itu dengan kekuatan kita sendiri. Maka benarlah apa perkataan Tuhan Yesus, "Marilah kepadaku." Yesus meminta supaya kita datang kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Maka sebuah beban itu akan diringankan oleh Tuhan. Kita akan mendapatkan kelegaan, mendapatkan kebebasan. Bukan berarti bahwa masalah kita diambil, dibuang dari kita, tidak. Beban ada, tetapi cara kita memandang, cara kita memikul, cara kita menghadapi menjadi berbeda. Karena kita tidak mengalami ataupun menghadapi dengan kekuatan kita, tetapi kita menghadapi dengan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengambil alih itu semua. Yang kedua, di dalam bagian firman Tuhan ini, kenapa kita harus mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita?
Karena Tuhan kita itu Tuhan yang lemah lembut. Bapak Ibu, Yesus menyebut dirinya sebagai pribadi yang lemah lembut. Kalau kita baca dalam Alkitab hanya 2 pribadi yang disebut. Yang pertama Musa dan yang kedua adalah Yesus. Lemah lembut bukan berarti Yesus tidak pernah marah. Lemah lembut berarti merupakan sebuah kemampuan ataupun kemampuan untuk berempati. Yaitu sebuah kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, Yesus paling mengerti akan semua masalah hidup kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti akan diri kita dengan begitu sempurna. Bahkan kadangkala kita sendiri pun tidak mengerti dan memahami diri kita sendiri. Hanya Tuhan sajalah yang paling mengerti dan paling memahami akan hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan memang yang paling memahami akan hidup kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah kenapa kita harus mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita? Karena tuntunan Tuhan itu enak. Tuntunan Tuhan itu tidak berat. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan mengangkat beban kita. Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Dan Dia memberi kita sukacita. Tidak menjadi murung oleh karena beban dan masalah. Kita tidak lagi memikul beban kita sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan bersama dengan Tuhan. Beban kita menjadi ringan. Kita enak di dalam menghadapi kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, mari izinkan Tuhan untuk berperkara dalam hidup kita. Izinkan Tuhan untuk mengambil alih setiap persoalan kita. Maka kita akan mengalami kebahagiaan sukacita. Walaupun kita masih diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Mari ringankan langkah kita. Pandang kepada Yesus, minta pertolongan kepada Yesus. Sapa Tuhan. Dan Dia yang berkasih karunia itu akan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Engkau sudah mengajak kepada kami untuk membawa beban masalah kami kepadamu. Maka kami berdoa Tuhan, biarlah kami dapat dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan mau datang kepada Tuhan. Membawa semua itu kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, ringankan langkah kami pada hari ini dan kuatkan iman kami dengan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan ada bersama-sama kami. Dan Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.